Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Pak Siswa. Ini gimana Pak Hermawan kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kemarin kan sudah sempat janjian ya Pak ya, ada yang mau kita bicarakan terkait dengan permasalahan yang Pak Hermawan hadapi di kelas ya Pak. Kira-kira sebenarnya apa sih Pak kalau boleh tahu permasalahan tersebut Pak? Permasalahannya di kelas itu ketika pembelajaran olahraga itu anak-anak saat melakukan pelajaran PJOK ketika kita di kelas kan bahas dulu materi. Nah itu anak-anak itu kurang semangat. Oh, berarti sebenarnya kan kalau PJOK itu kan ada kayak semacam ada teorinya, ada prakteknya gitu ya Pak ya. Jadi permasalahan Pak Herman itu ketika di kelas itu anak kadang kurang bersemangat gitu ya. Tapi apakah di praktek itu juga sama Pak? Kalau di praktek di lapangan, ketika kita di lapangan itu anak-anak antusiasnya tinggi, malah senang. Jadi gerak. Kalau anak-anak SD itu masih senang bergerak ke sana kemari. Nah, kita juga harus mengkondisikan siswa tersebut. Oh, ya. Oke, kira-kira tujuan dari Pak Herman itu berarti ingin meningkatkan seperti apa sih Pak dari permasalahan tersebut tujuannya nanti? Nah, tujuan saya itu anak-anak itu ketika kita berikan materi di dalam kelas teori itu juga antusias, semangat. Seperti halnya ketika mereka melakukan kegiatan praktek di lapangan. Berarti saya simpulkan Pak Herman itu berharap nanti anak itu ketika di kelas pun tetap sama antusiasnya gitu ya Pak ya, dengan ketika anak-anak kegiatan praktek. Nah, kira-kira strategi apa nih yang Pak Hermawan terapkan biar tujuan Pak Herman tersebut dapat tercapai gitu Pak? Strategi yang saya gunakan yaitu kita menggunakan fasilitas penunjang, yaitu misalnya kita pakai proyektor, pakai laptop, kita setelkan di sana itu putarkan video, terus pembelajaran, jadi tidak hanya ikut di buku. Jadi visualnya murid-murid itu bisa melihat gambaran tentang misalnya lompat jauh, oh seperti ini lompat jauh, gerakannya itu ada. Itu kemungkinan anak-anak kan lebih semangat juga, tidak hanya melihat buku monoton. Oke, berarti nanti Pak Herman itu berencana untuk menerapkan semacam kayak media pendukung ya Pak ya. Berarti kalau menggunakan fasilitas kalau tadi Pak Herman menunjukkan proyektor, berarti nanti Pak Herman juga menyiapkan kayak semacam entah itu kayak film atau video tentang materi yang akan Pak Herman sampaikan gitu ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu nanti ukuran permasalahan Pak Hermawan di kelas motivasi belajar anak-anak itu dari 1 sampai 5, kira-kira tingkat antusias mereka itu di angka berapa Pak? 1 sampai 5 posisi saat ini sebelum Pak Herman menggunakan media itu Pak? Kalau di kelas itu antusiasnya ya 2. Tadi sekitar sampai 2. Jadi mereka itu keburu-buru ketika kita menjelaskan pakai teori tadi, pakai buku materi yang akan kita sampaikan itu segera ingin keluar, Pak, ayo Pak, keluar Pak. Berarti pengen cepat-cepat dan praktek gitu ya. Oke. Nanti setelah Pak Herman menerapkan strategi yang sudah dirancang tadi gitu Pak, kira-kira Pak Herman itu mengharapkan ukuran keberhasilannya itu dari 1 sampai 5 itu nanti Pak Herman sampai ke angka berapa sih Pak harapannya Pak? Harapan saya juga maksimal. Jadi ya. Di kelas itu kita teori, mereka antusias, praktek juga antusias. Berarti bisa dikatakan nanti tingkat antusiasnya bisa mencapai ke angka 5 gitu ya Pak ya. Oke, berarti tadi itu Pak Herman sudah menyebutkan tentang ukuran keberhasilannya dari rencana yang akan dilakukan. Strateginya juga sudah disebutkan. Kira-kira terkait dengan perencanaan waktu nih Pak. Kira-kira Pak Herman itu nanti akan merencanakan ini strategi yang sudah diterapkan ini kapan nih Pak kira-kira? Secepatnya nanti ketika pembelajaran olahraga, nah saya akan berinovasi itu tadi. Berarti langsung aja ya medianya langsung saya siapkan. Berarti nanti menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang sudah ada, terus langsung menerapkan strateginya tadi gitu ya Pak ya. Baik Pak Hermawan, berikutnya nanti besok ketika ada jadwal pembelajaran di mana Pak Hermawan akan menerapkan rencana ini, saya ingin ikut
melihat, mengamati biar tahu sejauh mana nih strategi yang Pak Herman terapkan bisa berdampak terhadap antusias anak-anak ketika di kelas itu ya Pak ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Hermawan. Kita bertemu di kesempatan berikutnya saat pembelajaran di kelas. Itu nggih Pak? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Ini Sudah sarapan hari ini? sudah Yang nggak masuk hari ini siapa ya? Masuk semua ya. Ada yang nggak enak badan, sedang sakit? Ada, angkat tangan. Yang tidak enak badan, sakit, angkat tangan. Ya, Mas Lutfi sama Mbak Rara ya. Jadi nanti Mas Lutfi sama Mbak Rara karena baru nggak enak badan, nanti mendengarkan dan menonton serta mengamati temannya untuk berolahraga hari ini, oke? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pagi hari ini siapa yang akan memimpin doa? Mas Adit, ya silahkan Mas Adit. Namanya. di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Semuanya semangat ya. Karena hari ini kita akan olahraga harus semangat. Sudah sarapan juga toh? Mana semangatmu? Oke. Nah, sebelumnya Bapak akan melakukan presensi dulu ya. Adit, ada? Anin? Destian. Pada pembelajaran sebelumnya Bapak sudah menyampaikan beberapa atau macam-macam gerak. Nah, diantaranya ada gerak lokomotor, yaitu gerak yang berpindah tempat, dan lokomotor gerak yang tidak berpindah tempat, dan gerak manipulatif yaitu gerak yang dia memakai alat atau benda. Oke. Nah, pada pembahasan kali ini di pelajaran hari ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah yang pertama tadi apa? Gerak lokomotor. Jadi gerak yang berpindah tempat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat melakukan gerakan atau dapat mencontohkan dan mengikuti gerakan lokomotor berpindah tempat ya, tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Kalian harus semangat ya, semangat berolahraga supaya badannya sehat, kuat, bugar, tidak mudah sakit. Oke, sebelumnya Bapak nanti akan membagikan LKPD. Nah, apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian yang akan mengerjakan. Nah, mengerjakan soal-soal. Nanti setelah saya bagikan, kalian mengamati video pembelajaran, dicermati, dianalisa. Oh, pembelajaran ini lokomotor. Nah, nanti sambil kalian baca LKPD-nya,
setelah kalian pulang ke rumah, dikerjakan di rumah. Selanjutnya pada pertemuan pekan depan, pertemuan selanjutnya nanti LKPD-nya untuk dikumpulkan pada saat pelajaran olahraga kembali. Oke, saya akan bagikan dulu LKPD untuk kalian. Nanti diamati videonya, boleh nanti dibaca-baca. Oke, selanjutnya kalian akan melihat video pembelajaran. Oke. Ada yang duduk, merangkak, dan berjalan. Itu semua adalah gerakan yang balita bisa lakukan di awal masa pertumbuhan. Gerakan yang dilakukan oleh bayi tersebut adalah gerak lokomotor dari seorang bayi. Jadi, apa ya gerak lokomotor? Gerak dasar lokomotor. Gerak artinya adalah berpindah. Contohnya adalah berjalan, berlari, lompat, berpindah tempat, bukan teman-teman? Itulah gerak dasar lokomotor. Contoh gerak dasar lokomotor yang pertama adalah berjalan ke depan. Teman-teman bisa mempraktikkan kan? Seperti inilah sikap berjalan yang benar. Jangan membungkuk ya, tetap tegak. Ketika berjalan berkelompok bersama teman-teman. Selain gerakan lokomotor dasar yang tadi kita lakukan, selanjutnya adalah hilom, yaitu menirukan hewan. Setelah tadi kalian mengamati video, ya ada beberapa macam-macam gerak dasar lokomotor yang dicontohkan ya. Setelah ini kalian melakukan pemanasan, nanti stretching terlebih dahulu ya. Nanti dibimbing salah satu pemanasan, stretching. Setelah itu melakukan kegiatan ya, menirukan tadi yang sudah ada di video. Dan nanti akan Bapak kasih tahu gerakan apa saja yang akan kalian lakukan. Karena ada 2 orang yang sedang sakit, belum bisa ikut ya, nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompoknya ada 4 orang ya. Oke, jadi Mbak Anin sama Mbak Lintang, kelompok Mas Destian sama Mas Adit. Nah, yang kelompok B nanti ada Mbak Bunga, Mbak Kalista, Mas Fir tadi ya, Mas Destian sama Mas Saka. Alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Silakan keluar. Dipimpin untuk pemanasan dan diarahkan dulu Mas Adit. Sana aja. Oh, iya. Agak Kak. Agak geser ke sana. Mulai dari kepala sampai kaki, yuk. Hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8 bawa ke atas. Tarik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kakinya, yuk bikin masa ya. Kakinya yang kanan dulu. Atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti satunya yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kalian melakukan pemanasan ya. Lalu silahkan nanti ambil peralatannya yang sudah disediakan buat nanti titik 1 sampai sana berkelompok ya. Terus nanti jalan lurus zigzag. Nah, oke, silahkan berkelompoknya kembali ke sana. Kelompoknya sudah dibagi tadi, ambil peralatannya bawa ke sini. Yuk, silahkan diambil. Weh, aku lagi. Kamu. Yuk, kelompok A sini. Kelompok A, B. Kasih peralatannya. Kita memanfaatkan yang ada ya. Nah ini kelompoknya masa di sini. Kelompok sini, sini. Apa yang B sini? Satu sana, di sana. Belakangnya. Setelah kalian tadi sudah menata kan, sudah ditata, sudah sesuai terus. Kalau aktivitas yang pertama kalian berjalan terus bagaimana? Sikapnya tuh hadap pandangan ke depan, kakinya lurus. Nah, lanjut yang kedua. Kembali ke sana lagi, dari lagi. Satu. Nanti sama Mas Desian yuk. Lurus kakinya. Lanjut yang kedua. Oke, sekarang yang kedua, ya. Tadi sudah berjalan, sekarang berlari. Ya, kita kan melakukan gerak lokomotor, berarti berpindah tempat. Mari. Mana lagi? Ya, kalian tata lagi. Sekarang ketingnya sama bolanya diambil. Diambil tuh, baskomnya 2 itu. Nah, keranjangnya. Ya, lari pertama, mulai.
cepetan. Harus masuk, nggak boleh. Terus, Terus gimana, Pak? terus habisin. Lanjut, masuk. Satu. Terus sekarang yang keempat. Keempat apa? Kalian melompat. Melompat ini sudah ada kita situ kan? Sudah ada tandanya. Dari sini kaki satu. Lihat lompatannya kaki satu. Kakinya satu. Nah, sampai sini waktu mendarat itu kaki dua. Lompatnya kaki satu. Drop. Terus ke depan, lompat. Terus, lanjut satu sama saya. Kaki. Balik. Kaki dua. Yang ketiga, yuk berbunga sama melintang, yuk. Lurus. Balik. Yo, yang empat. Lanjut. Langkah. Mulai. 1, 2, 3, 4. Nih, langkah. Langkah kaki. Oke. Oke, alhamdulillah ya. Untuk pelajaran hari ini gerak lokomotor sudah berbagai macam gerakan ya, tadi dari berjalan, berlari, memindahkan apa? Bola, lari juga, terus melompat. Sudah apa? Sudah bagus, kita tepuk tangan buat diri kita sendiri, tepuk tangan. Setelah ini kalian melakukan pendinginan ya. Kalian melakukan pendinginan dipimpin oleh Anin ya, Anin. Depan. Lonjor, nggak boleh ditepuk. Lurus. Pegang yang kanan, kalau bisa jangan. 1, pegang yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegang yang kiri. 1, 2, 3. Nah, pada pelajaran tadi kita sudah melakukan apa? Gerak, pokok, yaitu berpindah tempat. Tadi ada berapa? 4. Apa saja tadi baca? Gerak, memindahkan, melompat, belum. Jadi ada am ya? Ada yang mau tanyakan tadi? Tidak ada ya, semuanya bisa berpindah tempat. Berarti itu adalah gerak pokok motor. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya ya, di pekan selanjutnya kita akan masuk ke gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor berarti gerakan yang apa? Tidak berpindah tempat. Setelah pada hari ini waktu cukupkan sampai di sini.
kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, jangan lupa nanti cuci kaki, cuci tangan, baru istirahat. Paham ya? Bibit berdoa, Mbak. Doanya ya, mudah-mudahan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Hermawan. Ya, pagi Pak. Kemarin kan kita sudah melaksanakan tahap observasi ya Pak ya, dari beberapa strategi yang Pak Hermawan sebutkan dalam pra-observasi. Mungkin Pak Hermawan, sejauh mana nih tingkat ketercapaian tujuan yang ingin Pak Hermawan capai pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin? Untuk tingkat keberhasilan ya sebenarnya, keberhasilan ya alhamdulillah ada peningkatan Ya. Pak Hermawan kemarin kan tujuannya kan untuk mencapai meningkatkan antusias anak di dalam belajar di kelas ya Pak ya. Dari rentang 1 sampai 5 kemarin targetnya itu sampai 5. Apakah kemarin benar-benar tercapai sampai 5 Pak Hermawan? Kalau menurut saya ya alhamdulillah itu sampai 5, tapi tetap masih ada 1-2 itu yang ketika di kelas itu agak bosan. Jadi ingin keluar terus. Nah, itu biasanya terjadi pada anak laki-laki. Berarti itu menurut Pak Hermawan karena apa sih Pak kok anak laki-laki kelihatan pengen ya antusiasnya keluar terus gitu Pak? Kira-kira apa ya Pak? Kalau menurut saya itu karena mungkin masih anak-anak, jadi mereka itu masih inginnya bermain. Nah, dia melakukan gerakannya itu banyak sekali. Anak laki-laki itu perkembangannya saya rasa itu malah lebih cepat daripada anak perempuan. Jadi untuk segala hal dari fisik dan lain-lain anak laki-laki itu super sekali. Seakan-akan merasa tidak pernah capek. Berarti terkait dengan kinestetiknya berarti ya Pak ya, mereka lebih antusias ke situ ya Pak. Nah, terkait dengan apa yang Pak Hermawan sampaikan tadi, berarti sudah tercapai ya Pak tujuannya untuk meningkatkan antusias anak-anak ketika di dalam kelas. Nah, kira-kira nih rencana pengembangan Pak Hermawan berikutnya nih Pak, tidak lanjutnya seperti apa nih Pak kira-kira? Nah, rencana saya untuk perkembangan selanjutnya itu yaitu tadi supaya mereka tidak bosan dan senang di kelas saat kita beri teori, tidak hanya di lapangan. Itu pengembangan media, mungkin kita bisa membentuk kelompok, terus kita kasih tugas-tugas untuk mereka buat secara berkelompok, terus mendemonstrasikan ke depan kelompok bergantian, atau bisa juga pakai nanti LKPD ya. Jadi LKPD itu bisa dikerjakan di sekolah, bisa dikerjakan di rumah. Nah, nanti karena kita sudah zamannya berkembang, nanti kalau LKPD-nya itu melalui link, kita bisa kirim dari WhatsApp di grup kelas masing-masing. Nanti orang tua itu juga ikut membantu dalam artian mencarikan linknya itu, lalu HP-nya atau bisa pakai laptop dikasihkan ke anaknya yang mengerjakan. Jadi orang tua itu juga peduli kepada anaknya. Nah, orang tua itu tidak hanya melepas anaknya di sekolah sudah ada yang ngajarin. Nah, itu tidak ya. Jadi harus ada motivasi juga dari orang tua ke anak agar anaknya itu lebih semangat untuk belajar. Berarti Pak Hermawan sudah rinci nih akan melaksanakan tidak lanjut dari apa yang sudah tercapai ya Pak, meskipun sudah sangat bagus, sudah maksimal anak-anak antusias, tapi Pak Hermawan sudah menyebutkan akan ada tidak lanjut dan tentu melibatkan beberapa pihak seperti yang tadi Pak Hermawan sebutkan. Mungkin ada pihak dari orang tua gitu ya Pak ya, terus kemudian dari siswa juga mungkin dilibatkan.
sekarang terakhir nih Pak, bagaimana perasaan Pak Hermawan ketika sebelum melaksanakan coaching ini? Kan Pak Hermawan merasa kesulitan karena beberapa anak terlihat kurang antusias ketika di kelas, kemudian setelah dilaksanakan coaching ini ternyata Pak Hermawan menemukan solusi dari masalah tersebut. Kira-kira perasaan Pak Hermawan bagaimana nih Pak? Ya, perasaan saya itu senang. Jadi senangnya itu dalam arti siswa peserta didik itu juga senang dalam pembelajaran teori dan praktek. Nah, begitu juga kita sebagai guru itu tidak hanya dari situ saja kita mengajar, jadi harus mengikuti misalnya BIMTEK, Diklat dan lain-lain itu supaya pengembangan diri kita juga itu berkembang. Jadi waktu kita ngajar ke anak-anak itu juga senang. Berarti luar biasa sekali ya Pak ya, terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat berarti ini ya Pak ya. Insya Allah nanti yang Pak Hermawan dapatkan dari BIMTEK dan lain-lain tadi bisa berdampak ke anak tentunya gitu ya Pak ya. Baik Pak Hermawan, mungkin ini percakapan kita selama pasca observasi. Saya nantikan nanti tidak lanjut dari Pak Hermawan seperti apa nih kabarnya Pak. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di kesempatan yang lain gitu ya Pak ya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.